warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Febrianti dan ini rekan saya Nurhalizalil Arman. Kami dari Prodi Manajemen Komunikasi. Hari ini kita akan membahas materi adab mengenai Adab menuntut ilmu adab terhadap orang tua. dan juga adab kepada dosen. Nah, tapi kita juga di sini juga membahas taksonomi belum juga nih, Bil. Oke, kalau gitu kita simak bareng-bareng aja yuk. Yuk, let's go. Oke, sebelum kita ke materi lebih lanjut, kita akan membahas materi apa nih? Nah, kita akan membahas dulu tingkatan dari taksonomi belum dulu nih, Bil. Oke. Nah, taksonomi belum ini tuh terdiri dari beberapa tingkatan. Yang pertama ada apa tuh? Yang pertama itu ada remember. Remember adalah tingkatan kognitif terendah dalam taksonomi Bloom. Nah, untuk kemampuannya tersendiri itu dia untuk membutuhkan keterampilan mengikat dan meresol informasi. Oke. Nah, tingkatan kedua itu ada understand. Tingkatannya ini lebih tinggi daripada remember. Kemampuannya ini untuk membutuhkan keterampilan berpikir dan interpretasi. Oke, yang ketiga itu ada apply. Apply itu adalah tingkatan kognitif yang lebih tinggi dari understand tadi. Nah, untuk kemampuannya sendiri itu ada membutuhkan keterampilan berpikir aplikasi dan untuk memecah masalah. Oke, terus yang keempat ini ada analis. Ini tingkatan ini juga lebih tinggi daripada tingkatan sebelumnya. Oke. Nah, kemampuannya ini membutuhkan keterampilan berpikir kritis dan juga pemecah masalah. Nah, selanjutnya itu ada effort. Effort adalah tingkatan kognitif yang lebih tinggi dari apply tadi. Kemampuan ini membutuhkan keterampilan berpikir kritis dan penilaiannya. Oke, nah yang Selanjutnya? terakhir nih ada CRED. Ini tuh tingkatan paling tinggi di antara yang lain. Oh, jadi dia paling tinggi ya di antara bener. kayak apply tadi Dan lain-lainnya yang di bawah-bawahnya. Oke. Iya. Nah, kemampuan ini tuh membutuhkan pikiran yang kreatif dan juga inovatif. Nah, kita sebagai mahasiswa ini ada di posisi keempat Keempat nih, berarti posisi keempat itu ada analis. ya, Iya, ada bener. analis. Nah, Bagaimana sih caranya agar mahasiswa bisa berkualitas sebagai kayak analis ini gitu? oke. Nah, ada beberapa tips agar kita sebagai mahasiswa ini bisa mempunyai tingkatan di sebagai analis. analis itu ya Iya, kan? yang pertama itu kita harus luangkan waktu untuk memahami informasi dulu, Bil. Terus yang Seperti apa tuh? guru gitu menyimpulkan sebelum kita tahu yang sebenarnya. Untuk yang kedua tuh aku tahu kayaknya deh, berpikir secara kritis tentang informasi. Maksudnya tuh gimana? Kalau untuk maksudnya tuh setahu aku ya, tanyakan pertanyaan tentang informasi tersebut dan cari bukti agar untuk mendukung kesimpulan tersebut itu. Oke, terus juga yang ketiga nih tipsnya tuh ada buatlah diagram atau tabel untuk membantu memahami informasi. Dan untuk keempat ini berdiskusi dengan orang lain tentang informasi nih. Contohnya pendapat orang lain dengan pendapat kita sendiri gitu kan. Untuk melihat informasi dan perspektif yang berbeda. Jadi kan Jadi kita nggak hanya satu pandangan aja ya. butuh pendapat dari orang lain juga ya gak sih? Oke. Nggak kayak harus satu pandangan. Nah, selanjutnya kita akan membahas materi mengenai adab menuntut ilmu. Oke, ada yang tahu gak sih adab menuntut ilmu itu apa? Oke, akan aku jelaskan nih. Oke. A few moments later. Nah, adab penuntut ilmu itu adalah etika yang harus dijaga dalam penuntut ilmu juga nih. Adab penuntut ilmu ini juga sangat penting oleh para sekeliling kita. Untuk mahasiswa ya, Untuk terutama ya. mahasiswa, untuk bukan orang-orang kayak kita juga, tapi untuk orang sekitar kita. Semuanya, mau itu dari dewasa atau anak kecil ya. harus Ya, punya agar adab. proses menuntut ilmu dapat berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi seluruhnya gitu. buat lingkungannya ya. Ya, Oke. kaum manusia lah ya. Terus Untuk selanjutnya ada beberapa nih cara adab menuntut ilmu. Apa aja sih Kalija? nah, yang pertama itu ada ikhlas dalam menuntut ilmu, Bil. Contohnya? Contohnya itu kita nggak boleh semata-mata itu kita harus menuntut ilmu karena Allah. Oh ya, bukan jangan karena kayak terpaksa. terpaksa gitu ya. Ah, gue nuntut ilmu nih cuman karena aduh gue males atau Iya. gimana. Kita harus ikhlas ya. Bener. Oke. Terus yang kedua itu ada memiliki niat yang kuat. Nah, niat yang kuat itu kita harus kalau mau nuntut ilmu tuh harus lebih niat lagi ya kan. Benar sekali. Biar dipermudah juga sama Allah gitu, sama Tuhan. Benar Kalau jangan nuntut ilmu tuh jangan kayak
kemauan kan orang lain Iya, gitu. jangan setengah-setengah, harus dari diri kita sendiri. Yang ketiga apa nih Kak Ija? Nah, memilih guru yang tepat. Nah, memilih guru yang tepat ini juga sangat penting untuk kita menuntut ilmu. Karena kalau kita nggak ngerti apa yang gurunya jelaskan juga kita juga nggak ngerti ya. Nah, yang terakhir itu ada bersungguh-sungguh dalam belajar. Maksudnya itu kayak yang tadi sebelum pembahasannya itu kita harus sungguh-sungguh bukan karena ikut-ikutan dari teman. Balik lagi ya, jangan benar. kayak ikut-ikutan aja gitu. Kita harus sungguh-sungguh belajar. Kita dengan harus niat diri juga. dia benar dengan ikhlas, dengan niat. Kita harus bisa lebih fokus lagi lah lagi gitu. untuk diri sendiri juga kan. Setuju. Buat kedepannya. Nah, Kak, dalam adab menuntut ilmu itu ada gak sih contoh penerapannya di kehidupan kita sehari-hari? Oh, jelas ada dong untuk penerapannya masing-masing itu contohnya sebelum belajar. Oke. Sebaiknya gimana kita tuh? itu harus berdoa terlebih dahulu gak sih harusnya biar dipermudah juga, biar bisa Dilancarkan memahami semuanya ya. Oke. memahami apa pembelajarannya. Jadi apa kita harus berdoa terlebih dahulu. Oke, pokoknya yang paling utama itu doa terlebih dahulu ya. iya. Oke. Untuk Terus yang kedua ada apa itu- lagi sih? Untuk kedua itu saat belajar sebaiknya fokus dan tidak terganggu dengan hal-hal yang lainnya seperti HP ya kan. Kan anak zaman sekarang tuh kayak notif masuk kayak Iya, HP, ya kan? lebih banyak main HP-nya daripada belajarnya. Jadi Iya, kita harus lebih fokus lagi untuk menerapkan pembelajarannya Iya, gitu setuju. kan. Oke, terus ada apa lagi sih, Kak? Yang ketiga itu jika ada yang tidak dipahami sebaiknya bertanya kepada guru atau dosen Atau teman gitu. juga Iya, ya, kalau temannya. ngerti ya. Komunikasi lah ya. Komunikasi itu penting gak sih? Oke, terus terakhir ada apa nih? Tetap ada apa? Yang terakhir itu setelah belajar sebaiknya mengamalkan ilmu yang telah diperoleh. Oke, jadi tuh Contohnya dia ini ya, udah belajar di pembelajarannya, kampus, terus dia mau ulang lagi di mengulang rumah. materi tersebut lagi karena Oke. biar kita memahaminya juga ya kan. Semakin paham lagi gitu ya. Jadi kalau misalkan ada semakin tiba-tiba kuis ataupun ulangan dadakan, kalian udah paham. tahu, udah paham gitu apa pembelajarannya. gitu Oke. kan. Oke, selanjutnya kita akan ngebahas adab terhadap dosen nih Kak. Oke. Aku mau tahu dong adab terhadap dosen tuh penjelasannya apa aja Oke. gitu. Dosen adalah orang yang telah memberikan kita ilmu. Nah, maka dari itu kita harus menghormati dan menghargai dosen. Seperti apa tuh Kak contohnya? Nah, kayak berpakaian sopan kalau di depan dosen. Oh, jadi kita tuh nggak boleh berpenampilan yang tidak sopan ya, Benar. seperti kayak Pakai baju yang tidak baik, kayak tidak senonoh ter- gitu loh. terbuka dengan aurat gitu kan. benar Gak sekali. sewajarnya gak sih Iya. kan, mahasiswa atau mahasiswi berpakaian tidak sopan terhadap dosen gitu. Apalagi kan Berhadapan dengan dosen. dosen juga kan orang tua kedua juga kan. Iya, untuk di kita, kampus di ya. kampus. Nah, terus yang kedua tuh juga kita harus menyapa dosen dengan santun dan sapa. Oke, Dan sopan. apa ya? Iya, Jangan kita ada dosen cuek gitu ya, itu nggak sopan ya. nggak boleh itu berarti dia nggak punya adab. Nah, terus yang ketiga itu menghormati pendapat atau keputusan dari dosen. Jadi Oke, kita nggak, contohnya tuh jadi kita contohnya itu apa yang udah dosen terangi, ya sudah itu yang kita harus ambil. lakukan gitu, ambil ilmunya sedalam-dalamnya karena apa yang dosen sampaikan ke kita itu juga untuk yang terbaik untuk ya, kita. bumerang. Keempat ini ada mendengarkan penjelasan dosen dengan penuh perhatian. Oke. Jadi kita nggak boleh lagi belajar nih terus kita malah main-main, malah ngobrol sesama malah main HP juga kan, itu nggak menghormati banget gak sih dosen Iya. lagi menerangkan, kitanya malah acuh. Bener sekali. Itu tidak menerangkan ya guys, nggak punya adab itu. Iya. Untuk contoh penerapan adab kepada dosen gimana sih? Kak? Untuk contoh sendirinya itu ada beberapa ya. Untuk yang pertama itu saat kita bertemu dosen, kita sebaiknya harus berdiri dan menyapa dosen di depannya. Oke. Dengan sebaik mungkin ya, jangan acuh juga, balik lagi. Oke, Untuk yang terus? kedua, jika dosen sedang berbicara, kita harus mendengarkan dan perhatikan, jangan kayak acuh juga gitu, menyela-menyela kayak bodo amat gitu ya, itu nggak boleh. Oke. Untuk yang ketiga itu kita juga harus memiliki pertanyaan. Sebaiknya kita bertanya dengan sopan dan santun terhadap dosen. Nggak hanya diem aja ya, kayak Iya. lagi Zoom tuh kan biasanya kan mahasiswa kan ditanya ada pertanyaan tidak Iya, dijawab malah malah tidak didiamkan ada saja, itu tidak tidak di baik. iya benar. Terus ada apa lagi Kak? Keempat, jika kita membuat kesalahan, sebaiknya kita meminta maaf terhadap dosen. Nah, benar sekali. Jangan sampai menyakiti hati dosen. Benar. Apalagi dosen kan apalagi lagi dosen itu
belajar, sebaiknya kita mengucapkan terima kasih kepada dosen ilmu apa yang telah dia berikan kepada kita. Beliau kan sudah memberikan ilmunya kepada kita. Kita harus berterima kasih kepada beliau. Oke. Nah, materi terakhir nih mengenai adab terhadap orang tua. Oke. Boleh kasih tahu nggak sih Kak pengertian dari adab terhadap orang tua tuh? Oke, baik, aku jelasin ya adab terhadap orang tua. Orang tua adalah orang yang melahirkan kita dan menyayangi kita, membesarkan kita. Pastinya kamu tahu dong. Iya. Oke, sebab itu kita harus menyayangi orang tua sebagaimana orang tua juga menyayangi kita, membesarkan kita gitu kan. Ada beberapa hal yang perlu kita tahu nih adab terhadap orang tua. Yang pertama, Oke, apa tuh, berbicara dan sopan terhadap orang tua. Oke, maksudnya tuh gimana sih Kak? Untuk maksud berbicaranya tuh kita harus sopan gitu kepada orang tua. Berbicara jangan kayak misalkan orang tua minta tolong minta tolong kepada kita, tolong ke warung, tapi kitanya jawab nggak mau ntar dulu gitu. Iya. Contohnya tuh kita nggak boleh bahas karena itu dosa gak sih? Iya, Ya, benar. kalau orang tua nyuruh tuh langsung kita harus cepet-cepet gitu Langsung ya. tolongin gitu lah ya. Iya. Oke, yang kedua ada apa lagi tuh Kak? Untuk yang kedua, membantu orang tua dengan sangat ikhlas. Oke. Kalau kita menolong orang tua, membantu, tapi kalau kitanya nggak ikhlas, percuma juga. Bener, kan? ada rasa kesel kayak ngapain sih nyuruh gitu ya. Pokoknya jangan ngerasa ini orang tua nyuruh Beban mulu. gitu jadinya Iya. ya, oke. Jangan, itu dosa guys. Terus yang ketiga ada apa lagi? Yang ketiga itu ada memenuhi kewajiban kepada orang tua. Oke. Terus yang terakhir ada apa lagi tuh? Dan terakhir itu berdoa untuk orang tua. Oke. Kita harus selalu mendoakan kedua orang tua kita ya guys. Pokoknya biar sehat selalu. Amin. Biar bagaimanapun orang tua yang membesarkan kita. Nah Kak, untuk contoh penerapan adat terhadap orang tua tuh kayak gimana sih? Oke, untuk beberapa penerapan contoh terhadap orang tua itu yang aku tahu ya. Oke. Satu, saat berbicara kepada orang tua sebaiknya kita harus tutur kata yang sopan gitu kan. benar sekali. Sopan Iya. dan santun itu wajib banget guys. Jangan apa-apa tuh kita Iya. Jangan menyuarakan suara dengan suara yang besar. Iya, suara yang benar. keras kepada orang tua kita. Takutnya tuh orang tua kita sakit hati kepada Iya, kita ya kan. Terus yang kedua ada apa lagi tuh? Yang kedua itu kita harus jika orang tua meminta tolong kepada kita harus sangat ikhlas untuk menolongnya. Oke. Terus yang ketiga? Untuk yang ketiga itu memenuhi kewajiban orang tua seperti berbakti, menyayangi, menghormati, itu wajib banget ya guys. Itu tugas utama seorang anak ya Kak ya. Nah, yang keempat tuh apa lagi Untuk sih, yang Kak? keempat itu seperti menjaga nama baik orang tua. Oke. Jangan sampai nama baik orang tua kita itu jadi jelek karena sikap kita juga ya kan, lingkungan bener. kita yang tidak baik. Pokoknya jangan sampai mencoreng nama baik orang tua. Oke. Yang terakhir tuh ada apa Kak? Yang terakhir itu kita berdoa untuk orang tua agar selalu sehat dan bahagia selalu Oke, ya kan. bener. Karena gimana pun kalau orang tua sehat kita ini juga Bener. senang gak sih Iya. orang tua bisa sehat nih gitu. Kebahagiaan orang tua, kebahagiaan kita juga ya Iya, Kak ya. betul Oke. banget. Jadi dengan menerapkan adab dosen kepada orang tua ini kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik, Baik lagi. lagi. Dan juga kita bisa menghormati orang lain juga. Iya. Ya, biar terlihat lebih bagus kita Iya. menjadi orang lain. Itu nggak boleh ya guys Lebih ya. baik jadi diri sendiri aja guys. Iya, bener, untuk guys. menerapkan pribadi lebih baik lagi. Oke. Oke, selesai sudah pembahasan pada materi adab yang sudah kita bahas. Benar. Alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu sebelum penutupan. Berdoa dimulai. Bismillahirrohmanirrohim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Sekian dari kami. Semoga ilmu yang kami jelaskan bermanfaat bagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys.